Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Brian Arwana. Kali ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman bagaimana cara kita menghadapi mati lampu ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana supaya kalau ada video terbaru dari saya teman-teman gak ketinggalan. Dan juga terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke teman-teman, seperti video saya sebelumnya, saya membahas terkait aerator ya. Sebenarnya kuncinya adalah kadar udara terlarut di dalam air ya. Jadi kalau kaitan dengan video kali ini, saat terjadi mati lampu, maka penyuplainya berhenti ya. Penyuplai kadar udaranya ya. Pompa berhenti, aerator berhenti. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk pertama kali? Oke teman-teman, tips pertama dari saya dalam menghadapi mati lampu. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu nih volume air akuarium teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ngisi akuariumnya full, saran saya dikurangin setengah dulu teman-teman. Kita buat jadi setengah. Nah, manfaatnya apa? Nanti akan saya jelaskan detail di belakang. Nah, tips kedua dari saya, teman-teman memiliki aerator portable ya. Nah, aerator portable ini tidak menggunakan power dari listrik ya. Jadi dia menggunakan powernya ada macam-macam teman-teman. Ada yang pertama menggunakan baterai, yang kedua menggunakan power bank, adapun yang ketiga AC/DC ya. Jadi sudah build up di aerator itu sudah ada baterainya. Jadi saat mati lampu powernya akan berubah sendiri yang biasanya dari listrik menjadi baterai yang ada di aerator itu sendiri. Nah, kalau untuk aerator yang menggunakan baterai ataupun yang power bank itu kita menggantinya secara manual. Jadi selangnya kita lepas dari mesin aerator kita pasang ke aerator yang portable tadi. Oke, kita langsung praktekin aja ya teman-teman tips kedua ini dari saya. Nah, ini contoh aerator portable yang menggunakan baterai. Nah, ini kita buka lubangnya nih, tempat ngisi baterainya. Nah, ini di sini baterainya besar ya, teman-teman. Baterainya sebagai powernya disambung dengan dinamo, dinamonya tersambung dengan karetnya ini ya, karet membran penghasil udara. On off-nya di sini, ini udara outputnya. Kita coba nyalain ya, teman-teman. Kalau ini ada udaranya, teman-teman. Oke, kita coba aplikasi di akuarium ya. Nah, ini simulasi aja ya teman-teman. Nah, lampu akuarium tidak bisa saya matikan. Kalau saya matikan nanti nggak kelihatan gelembungnya. Jadi ini aeratornya. Nah, anggaplah ini aerator teman-teman ya. Nah, selangnya, kemudian batu aeratornya, batu airstone-nya. Nah, tinggal disambung aja seperti ini teman-teman. Nah, kita nyalain ya. Nih. Kalau kita matiin, mati dia. Nah, keuntungan aerator baterai ini kita tidak akan kehabisan power karena kita tinggal beli di minimarket terdekat ya untuk baterainya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya debitnya ya cukup lumayan lah ya. Oke. Nah, ini simulasi untuk menggunakan aerator tenaga baterai ya. Oke teman-teman, ini yang kedua aerator menggunakan power dari power bank ya. Nah, ini kebetulan saya punya yang model lama nih. Kalau yang sekarang yang dijual di pasaran sudah lebih rapi ya kabelnya ya. Nah, sistemnya sama kayak tadi, seperti aerator yang pakai baterai, cuman kali ini powernya dari power bank ya. Nah, ini contoh power bank saya, tinggal dicolok.
Nah, dia udah kerja nih teman-teman. Ini udah ada anginnya nih. Kalau dicabut, jadi sistemnya dia berputar nih. Nah, dia berputar ya teman-teman. Oke, langsung kita simulasikan ya. Nah, ada outputnya selang, tinggal kita sambung dengan sistem aerator di akuarium kita ya. Oke teman-teman, saya lilit kabelnya ini supaya bisa terlihat ya. Oke, saya pasang dulu. Nah, ini selang yang tadi ya. Nah, keluar juga ya udaranya ya teman-teman. Selang aeratornya tadi kita sambung dengan power bank, powernya sebagai power. Ini mesinnya ya, mesin aerator yang menggunakan power dari power bank. Debitnya lumayan juga ya teman-teman. Saya cabut ya. Nah, mati dia. Saya colok lagi. Nah, oke. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah lihat ya aerator portable seperti apa cara masangnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya aerator portable, tips ketiga dari saya, misalkan teman-teman punya oksigen, nah gunakan oksigen itu sebagai pengganti aerator ya teman-teman. Nah, outputnya tinggal kita sambung dengan selang dari aerator. Nah ini teman-teman, oksigennya, outputnya sudah saya sambung dengan selang. Saya sambung selang. Nah kebetulan ini kurang panjang, saya sambung aja sama ini. Ini lalu ke akuarium ya. Ini ya. Nah ini aeratornya. Oke, langsung kita nyalain aja ya teman-teman. Nah, pressernya udah naik, tapi batunya belum ya. Batu ini belum naik ya. Nah, kita buka sedikit-sedikit. Nah, biasanya saya main di angka 2 ini teman-teman. Nah, angka 2 ini. Ini sambung erat selang. Nah, udah keluar ya teman-teman. 2 juga udah kencang nih teman-teman. Kalau kita perbesar, ini saya kecilin ya. Kalau saya perbesar, nah ini keuntungan menggunakan oksigen ya teman-teman. Kita bisa atur debitnya. Kalau mau hemat jangka panjang, setting 2 aja udah cukup teman-teman. Nah, segini biasanya bisa kepakai 3 atau 4 jam. Nah, tips keempat dari saya sarankan jangan dikasih makan dulu ya ikannya ya, sampai listrik kembali normal. Kenapa jangan dikasih makan? Karena kalau dikasih makan, nah, dia membutuhkan udara untuk bernafas lebih banyak daripada kondisi dia tidak makan ya. Nah, kalau kita punya ikan yang buas terhadap makanan, yang biasanya dia lompat sampai dia menerkam, sampai dia geraknya sampai heboh lah ya. Nah, kalau misalkan ikan kita heboh seperti itu, otomatis dia membutuhkan udara lebih banyak untuk bernafas ya teman-teman. Nah, kita harus menghindari hal tersebut karena saat ini listrik kondisi mati. Nah, kalau kondisi mati, kita hanya punya power dari aerator portable tadi atau dari oksigen. Nah, kalau misalkan ikan ini heboh, nah kebutuhan oksigennya banyak tuh. Nah, kita hindari kegiatan-kegiatan yang membuat ikan kita menjadi heboh ya.
Nah, seperti video saya sebelumnya, saya sudah membahas penting tidaknya aerator. Di situ saya menjelaskan poin-poinnya, salah satunya size ikan, dan kedua populasi ikan ya. Nah, kalau misalkan ternyata ikan kita besar, atau mungkin populasi ikan di akuarium kita itu banyak, nah, karena keterbatasan kapasitas dari aerator kita, maka kita pastikan airnya kita buat setengah, supaya kadar udara terlarutnya itu cukup menggunakan aerator yang kapasitasnya kecil tadi. Nah, keuntungan untuk teman-teman yang menggunakan tabung oksigen sebagai pengganti aerator, nah di situ bisa kita setel tuh kapasitasnya, udaranya mau besar atau mau kecil. Nah, kalau seperti itu tidak perlu menurunkan volume air ya, langsung aja kita setel oksigennya kondisi yang lebih kenceng ya hembusannya. Nah, kalau misalkan menggunakan aerator portable, kapasitasnya terbatas, nah, saya sarankan pendekin air supaya kadar udara terlarutnya itu lebih cepat menyebar. Kalau ikannya banyak semuanya kebagian sama rata. Nah, kalau misalkan ikannya besar juga, ikannya bisa leluasa bernafas. Semoga penjelasan saya kali ini terkait tips menghadapi mati lampu bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video mendatang ya.